Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Tanpa Wajah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Suara tangis semakin terdengar menyayat, membuat Aryo beranjak dari tempat duduknya. Ia terus mencari-cari asal suara dan memelankan langkahnya. Mas Aryo. Aryo menatap ke sekeliling. Telinga samar mendengar suara yang memanggilnya. Angin yang berembus menerpa wajahnya. Suasana malam yang semakin mencekam membuat bulu di tengkuknya berdiri. Mas Aryo. Lagi Aryo tersentak karena suara yang memanggilnya. Ia menyapu setiap juru ruangan dan keadaan, namun tidak terlihat adanya seseorang. Siapa di sana? Teriaknya dengan mata yang terus mencari-cari asal suara. Mas Aryo. Langkah Aryo terhenti ketika pandangannya menatap sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Naimah. Aryo mengucek kedua matanya, berharap hanya halusinasi yang telah dilihatnya. Naimah. Lirihnya, pandangannya menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Apa aku hanya halusinasi? Gumamnya dengan pandangan yang mengedar. Terlihat sebuah bayangan putih melintas, membuat netra Aryo terus menatapnya. Benda apa itu? Seperti bayangan terbang. Tapi sudahlah, mungkin perasaanku saja. Aryo kembali mendekati ruangan di mana mertuanya tengah dirawat. Terlihat Arsita yang terlelap di kursi di mana tepat di sampingnya, membuat amarah Aryo kembali tersulut. Namun Aryo mencoba menahan dengan meninggalkannya dan kembali ke hotel. Pagi yang indah dan cerah telah dinantikan oleh beberapa orang yang tengah merasa riang. Di desa yang keadaannya masih asri dan pepohonan di sepanjang jalan membuat suasana masih terbilang indah. Andai mereka yang menempati keindahan desa itu sama-sama memiliki hati yang penuh dengan keindahan dan keramahan yang baik. Di tengah sinar matahari pagi, terlihat beberapa orang tengah asyik berkumpul dan bersenda. Terlihat kebahagiaan yang tengah memancar di netra indahnya. Kita lihat sampai kapan dia bertahan dengan keadaannya sekarang, ujar seorang pria yang berpakaian serba hitam. Aku yakin dia tidak akan selamat, sambung seorang wanita tengah baya yang memakai gaun kebaya kuning dengan rambutnya yang disanggul. Aku tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang setelah apa yang dilakukan pada putriku. Mayang memekik dengan mencekal gelas yang berada di genggamannya. Prang! Gelas dalam tangan Mayang pecah karena terlalu kerasnya cengkraman Mayang. Tidak usah khawatir, Nduk. Semua akan berjalan baik-baik. Kita berikan mereka semua rasa sakit yang teramat bagi para bajingan seperti mereka, tandas wanita tersebut. Mbah, lakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam putri kami. Senyum harapan Yanto sematkan di bibirnya. Mbah Geni dan Mbah Tian, dua orang yang telah menjadi kepercayaan Yanto dan Mayang. Mereka tengah berbagi-bagi di saat mengetahui musuh terbesarnya datang menyerahkan diri. Ya, Pramuja sama saja dengan menyerahkan nyawa karena datang pada tempat yang salah. Andai dia tidak terpancing emosi dan bukan karena gangguan yang diterimanya, mungkin hingga detik ini mereka masih tenang dan berbahagia di atas penderitaan Yanto dan Mayang. Itu sebuah kebaikan.
Tanpa kita undang, dia datang sendiri. Ujar Mbah Geni yang diakhiri dengan tawanya. Betul itu. Dan kalian harus terus membantu putri kalian dengan cara kalian sendiri. Buat mereka semua menyesal karena sudah menghancurkan hidup kalian. Pasti kami akan membuat mereka menderita, serempak Mayang dan Yanto. Semua terus berlalu dalam obrolannya, menceritakan bagaimana akan nasib para pembunuh putri Yanto dan Mayang yang mati dibakar. Oke, kita beralih ke sudut pandang Aryo. 5 tahun sudah aku menikah dengan Arsita, namun hatiku masih tertutup rapat. Aku tak dapat membukanya lagi, terlebih untuk wanita pembunuh sepertinya. Iya, sejak aku menikah, aku tidak tahu jika Naimah gadis yang kukagumi telah tiada. Andai saat itu aku tidak mendengar obrolan mereka, mungkin saat ini aku tidak akan tahu tentang semuanya. Aku Aryo Prastyo, seorang lelaki yang dipaksa menikahi seorang wanita atas dasar balas budi. Ayahku kecelakaan. Pada saat yang sama aku tidak berada di sana. Dan ya, saat itu ayah mertua yang menolong ayah dan menyelamatkannya, hingga berakhir dengan perjodohan atas dasar balas budi ayahku pada mereka. Di saat itu pula, aku tengah mengagumi seorang gadis. Gadis yang tidak cantik, tapi berbudi baik. Dia wanita yang terlahir berbeda dari gadis lainnya. Tapi tidak bagiku. Tutur sapanya sangat membuatku tergoda. Dia yang lemah lembut dan sopan santunnya, yang ramah membuat bekunya hati seakan mencair. Namun di saat itu juga, ayah menghancurkan kembali harapanku yang baru saja terbuka. Nay, maafkan aku yang tak bisa mengatakan perasaanku. Tanpa terasa kelopak ini memanas. Pandanganku kabur karena anak sungai yang menggendang di sana. Ayah pintar. Andai gadis buruk rupa itu masih hidup, mungkin sekarang Mas Aryo tak akan menjadi suamiku. Ya begitulah ucap Arsita kala itu, yang tak sengaja aku dengar dari balik pintu. Aku berdiri mematung setelah mendengar ucapan Arsita. Entah apa maksud dari kata-katanya. Saat itu aku belum mengerti. Demi kamu, ayah akan melakukan apapun, sekalipun membunuh Naimah. Dek, membunuh Naimah. Kakiku terasa lemas. Tulang kaki seakan rapuh dan sendi-sendiku seakan berhenti mengalir. Benarkah yang aku dengar? Jika mertuaku sendiri yang membunuh wanita yang mampu membuka hatiku yang mati? Benarkah jika mereka yang memaksa warga untuk membakar gadis yang kucintai, Naimah? Wush. Angin berembus menerpa wajahku. Kulihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Rupanya aku sudah berdiri lama di sini. Hanya di sini aku bisa menenangkan segala resah dan gelisahku. Mataku menyipit mendengar suara tangis seseorang perempuan. Ini sudah malam. Tidak mungkin juga jika ada perempuan berkeliaran di sini. Aku mengedarkan pandangan. Mataku menangkap sosok yang tengah duduk di bawah pohon di halaman rumah vilaku. Aku tak dapat melihat wajahnya karena lampu yang remang dan jarak yang sedikit jauh. Dek. Seketika mataku membeliak sempurna. Kala sosok yang tengah duduk dengan menenggelamkan wajahnya kini memandangku. Mas Aryo, tidak mungkin. Kutangkup wajahku dengan kasar. Sepertinya aku tengah salah lihat. Naimah. Aku kembali menatapnya. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat sepucat salju. Meski dengan wajah yang tak lazim, namun aku masih bisa melihatnya. Tatapannya sendu, dengan bibirnya yang mengulas senyum. Dan sesekali terdengar tangisan yang seakan menyayat dari bibirnya yang pucat, membuat hatiku seakan sesak melihatnya. Panas, tolong aku. Panas,
Rintihan terdengar nyaring dan mengiris hati. Apakah ia tengah merasakan kepanasan? Apakah dia tengah kesakitan? Nay, tunggu mas. Tapi kakiku seakan terkunci. Sama sekali tak bisa aku gerakan. Berkali-kali ku coba menggerakkan kaki dan hendak beranjak, tapi nihil. Tubuhku pun seakan menjadi patung yang tak bisa bergerak. Dek. Mataku membulat sempurna. Kala tatapan kami beradu dalam jarak yang dekat. Kini wajah yang kulihat bukan lagi wajah yang memucat, namun wajah yang hancur dengan kulitnya yang melepuh. Ribuan hewan jelata menggeliat di sana. Bau busuk dan anyir darah menyeruak di indera penciumanku. Wajah yang busuk dengan lidah terjulur panjang, ditambah tetesan air yang menetes dari mulutnya, yang mengeluarkan aroma tak sedap. Sakit, panas. Tatapannya membuatku iba. Ingin sekali aku membelai wajahnya. Tidak, aku tidak jijik ataupun takut, namun rasa sesak di dada kian mendera. Benarkah ini, Nay? Lirihku. Tanganku gemetar, terasa berat untuk menyentuh wajahnya. Tanpa terasa perlu membasahi wajahku. Melihat netranya yang semakin menatapku tajam. Wush. Angin berembus sangat kencang, membuat dedaunan berterbangan. Gorden bergoyang tertiup angin membuat pandanganku terhalang. Aroma bunga melati menyeruak. Seketika aku lihat sosok di hadapanku. Tidak ada. Naima telah menghilang dari pandanganku. Kutepuk pipiku. Sakit. Aku tidak berhayal ataupun berhalusinasi. Benarkah itu? Aku kembali ngomong sendiri. Entahlah, kepalaku berdenyut nyeri. Rasanya ingin pecah saja karena terlalu banyak pikiran di dalamnya. Aku berbalik dan menutup gorden. Ku matikan lampu dan segera merebahkan tubuhku di atas kasur. Pagi menyapa. Mentari masuk lewat celah gorden yang tidak tertutup rapat. Mataku mengerjap. Seluruh sendi-sendi tubuhku terasa ngilu. Ya mungkin karena beberapa hari ini aku terlalu sibuk dengan banyaknya urusan. Belum kerjaan kantor yang kukerjakan online, belum masalah keluarga. Semua membuatku tidak bisa beristirahat dengan leluasa. Aku mengingat kembali keadaan ayah mertuaku. Aku akan pulang hari ini juga, gumamku, lalu beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku segera bersiap. Hari ini kuputuskan untuk pulang ke desa. Aku ingin mencari tahu tentang ayah yang mengalami hal semacam itu. Aku penasaran, apakah benar Naima meninggal karena ayah? Dengan cepat, aku keluar dari kamar hotel dan berlalu menuju mobil. Kupacu kendaraan roda 4ku dengan kecepatan sedang. Jalanan yang sedikit ramai membuatku sedikit santai untuk membelah jalanan, karena tidak ingin terlalu buru-buru dan mengakibatkan kecelakaan. Sesampainya di desa, aku tidak ke rumah. Kutemui orang tua Naima, meski dengan perasaan gugup dan takut. Kulihat keadaan rumah yang sepi, seperti tidak ada seseorang di rumah. Permisi. Ku ketuk pintu dengan pelan, berharap seseorang membukakan pintu. Tidak menunggu lama, pintu berderit. Seorang perempuan menyembulkan kepala. Apakah dia Ibu Mayang? Pikirku memindai wajahnya. Tuan, sapanya menatapku tajam. Pandangannya seakan tak suka melihatku. Ibu, tunggu. Ku jegat tangannya yang akan kembali menutup daun pintu. Mau apa lagi kalian kesini? Ucapnya dengan nada sedikit ketus. Kalian? Maksud ibu gimana? Siapa bu? Suara seorang lelaki menyauti. Dan tidak lama ia keluar karena mendengar suara Ibu Mayang yang sedikit meninggi. Setelah ia melihatku, tiba-tiba wajahnya berubah datar dan tatapannya tajam. Entah apa masalahnya denganku, sehingga mereka begitu sinis melihat kehadiranku. Mau apa kau kesini? Apa belum puas kalian menyakiti kami?
Aku tak berkata apapun. Maniku lekat menatap Mani keduanya yang bergantian. Ada apa? Timpal Pak Yanto. Setauku dia bernama Yanto karena pernah beberapa kali bertemu. Saya belum cukupkah kalian menyakiti putriku? Mau apa lagi sekarang? Ingin membunuh kami? Bunuh jika kau bisa, jika ingin nasibmu sama seperti mereka. Hardik Bumayang. Aku tersentak dengan ucapannya. Bunuh? Saya tidak mengerti maksud ibu. Aku memijit pelipisku. Rasanya kepalaku berdenyut kembali. Sudah bu, kita bicara baik-baik. Sepertinya dia tidak mengetahui semua itu, bisik Pak Yanto dengan mengusap punggung istrinya. Ada apa kau kesini? Katakanlah, tanyanya yang membuat Ibu Mayang sedikit memandangku sinis. Bu, buatkan kami minum. Ibu Mayang beranjak meski dengan terpaksa. Pak, saya kesini ingin bertanya soal... Bibirku terasa kaku. Takut pertanyaanku membuat mereka marah dan mengusirku sebelum mendapatkan jawaban. Bertanya apa? Sudah, katakanlah. Tandas Pak Yanto dengan tatapan datar menatap kosong ke depan. Sebelumnya, saya minta maaf, tapi saya ingin tahu kebenaran akan kematian Naimah. Wajah yang semula datar berubah. Kini ia menatapku dengan lekat. Bola hitam netranya menelisik netraku, seakan ia tengah mencari sesuatu di alam sana. Tidak perlu pura-pura. Kami yakin kau tahu siapa yang menjadi dalang pembunuh putriku. Sontak tatapan kami berpaling. Bumayang tengah berdiri di samping pintu dengan nampan berisi air di tangannya. Maaf, saya tidak tahu. Tapi ya, memang dia dalangnya. Aku melihat kemarahan di netranya. Terlihat dadanya yang seakan tengah meredam keamarah. Ayah mertuaku, lirihku. Iya, dia yang menghasut warga agar membakar putriku. Dengan kejam dia menyeretnya hingga tubuh putriku terluka. Dan mereka membawa putriku. Mereka membawa putriku dan menyeretnya hingga terluka sangat lemas. Ibu Mayang luruh, tubuhnya melorot. Ibu! Aku dan Pak Yanto berusaha membantunya. Ku ambil nampan yang berisi gelas dan menyimpannya di meja. Jadi semua itu benar? Terangku lagi, ingin memastikan kebenaran yang selama ini mengusik pikiranku. Pak Yanto memeluk Bumayang. Matanya merah. Aku tahu ia tengah menangis. Menangis karena menahan sesak yang tiada akan ada orang yang merasakannya. Maafkan saya ini tidak bermaksud. Apa kau datang ke sini karena banyak hal yang tak bisa kau pikir dengan akal? Tanya Pak Yanto dengan suara parau. Aku menjelaskan semuanya. Ku ceritakan tentang apa yang ku dengar. Aku menceritakan semua hal yang terjadi beberapa tahun ini. Aku ingin segera tahu agar aku segera bebas dari manusia-manusia seperti itu. Aku ingin pergi tanpa harus melihat luka yang menganga di hati. Aku ingin kembali dalam jiwa yang sepenuhnya tanpa beban. Tanpa terasa, kami berbicara cukup lama. Waktu sudah menunjukkan petang karena sinar matahari yang akan segera tenggelam. Kulihat waktu ternyata sudah hampir maghrib. Mereka menyuruhku untuk masuk sebelum pada akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Sontak kami terkejut dengan suara teriakan di luar sana. Kulihat wajah mereka yang sama terkejutnya. Kami saling pandang, memikirkan apa yang terjadi sehingga teriakan yang berulang terdengar menyayat. Tanpa menunggu lama, kami berlari menuju ke arah suara. Terlihat beberapa orang tengah berkerumun. Ada apa, Pak? Tanyaku yang langsung menerobos kerumunan. Mataku terbelalak melihat dua orang tengah terkapar dengan tubuh menggeliat karena terdapat luka bakar. Kenapa dengan Pak Eko? Tanyaku lagi. Kami tidak tahu.
tadi saat kami tinggal di pos, dia baik-baik saja kok. Tapi saat kami kembali, terlihat Kemot dan Pak Eko sudah dalam keadaan seperti ini. Jelas Pak Rian. Pak, aku menoleh pada dua orang yang menatap penyalang pada mereka yang tengah terkapar. Mungkinkah? Apa benar jika ini perbuatan Naima? Aku terus menerka-nerka, bermonolog sendiri dalam pikiran. Biar kalian melihat bagaimana pembalasan yang akan Naima lakukan, desis Pak Yanto dengan tatapan datar. Kami dibuat melongo oleh ucapannya. Jadi benar, yang melakukan ini adalah... Tapi Pak, sanggaku, mau berbuat apapun, tidak akan ada yang bisa menghentikan dendam putriku, ujarnya lagi. Lalu melenggang pergi meninggalkan kami yang masih mematung. Aku melihat kembali dua orang yang terkapar. Tubuhnya melepuh. Bau daging panggang menguar membuat kami sedikit sesak. Bau apa ini? Tanya Pak Iwan, ketua RW di desa Kencanawangi. Enggak tahu Pak, saut Pak Rian dengan menutup hidungnya yang menggunakan kerah baju. Aku mengedarkan pandangan. Pandanganku menangkap sosok yang tengah berdiri. Lambat laun berjalan dengan membawa sebuah besi berukuran panjang yang besar. Besarnya tidak lebih dari ibu jariku. Stret. Kami mencium aroma bau busuk dan bau anyir. Semua menoleh saat terdengar suara gesekan benda yang tengah diseret. Naimah, lirih Pak Rian bersamaan dengan Pak Iwan. Naimah, timpalku. Suara tawa cekikikan terdengar sangat nyaring, membuat bulu-bulu tengkuk kami berdiri. Pak Rian terlihat gugup dan gemetar. Begitupun dengan Pak Iwan. Jangan campuri urusanku, suaranya yang parau menggelegar, dengan wajah busuk dan luka di sekujur tubuh. Hewan jelata menggeliat di wajah dan tubuhnya, membuat Pak Iwan dan Pak Rian tak dapat menahan gejolak yang mengaduk perut mereka. Mereka memuntahkan isi perutnya. Aku hanya menatap sendu wajah yang pernah kulihat dulu. Tolong Nai, jangan bunuh kami, melas Kemot dengan luka yang amat menganga di tubuhnya. Hah, apa rintihanku dulu kalian hiraukan? Tidak. Seringainya menatap penyalang manusia yang tengah tak berdaya. Ampuni kami, seru Pak Eko dengan tangan penuh luka bakar. Naima berdiri di antara keduanya. Ia mengangkat salah satunya dari mereka, Kemot. Naima mencekal lehernya dengan tangan yang kukunya panjang dan runcing. Bek. Naima melemparkan Kemot pada sebuah pohon jati di seberang jalan. Ia kembali melayang, mendekatinya dan kembali mengangkat tubuhnya. Kemot mengerang. Lehernya dililitkan besi dan digantung. Pak Eko terlihat gemetar. Ia berangsur menjauh dari kami semua. Kemot! Kertek, kertek. Suara tulang patah terdengar bergemerutuk. Aku merasakan ngilu di tubuhku sendiri. Dan bek, Naima melemparkan tubuh Kemot yang sudah tidak berdaya. Naima tertawa nyaring. Tubuhnya kembali melayang mendekati Pak Eko. Tunggu Nai. Suara Mayang menghentikan pergerakan Naima yang hendak menusuk perut Pak Eko dengan besi. Aku terkesiap melihat penampakan yang tak terduga. Pompaan jantung begitu cepat. Tap. Biar dia merasakan sakit sebelum ia mati, Nai. Aku kembali membulatkan mata. Terlihat Bu Mayang membawa sebuah wadah berisi garam. Pak Eko menggelengkan kepalanya dengan wajahnya yang telah pucat. Jangan. Kami disentakkan kembali oleh seorang wanita yang baru saja tiba. Rizka, ucap Ibu Mayang sambil menyunggingkan senyuman. Jangan sakiti Bang Eko, Nai. Kasihani kami. Lirih wanita berbadan gemuk dengan derai air mata. Apa
Apa kau tidak salah bicara, Rizka? Bukankah suamimu yang menyakiti putriku? Dan kalian membiarkan putriku dibakar? Sanggah Bu Mayang dengan menatap geram Bu Rizka. Maafkan kami, lirihnya dengan menggelengkan kepala. Ia memelas, mengharapkan kemaafan dari Bu Mayang dan Naimah. Nay, panggilku. Bu Mayang menatapku lekat. Begitupun dengan sosok Naimah yang menatapku. Lepaskan mereka. Biarkan aku yang akan melaporkan mereka pada pihak berwajib, ujarku. Tidak, jangan biarkan mereka semua hidup, Nay. Bunuh mereka semua dengan rasa sakit yang teramat pedih. Bu Mayang menghela ucapanku. Ia menarik tubuhku menjauh dari Naimah. Bu, jangan ikut campur urusanku, pekik Bu Mayang. Dan kalian tidak akan pernah selamat, timpalnya. Lalu membuka tutup wadah dan menumpahkannya pada tubuh Eko yang terluka. Bang, pekik Bu Rizka. Pak Eko menggelinjang. Bu Mayang terus menyiram tubuhnya dengan garam. Tangis histeris terdengar menyayat. Begitupun dari auman Pak Eko. Luka di sekujur tubuhnya yang begitu menganga. Entah apa yang diperbuat oleh Naimah, sehingga luka di tubuh Pak Eko dan Kemot begitu terlihat mengerikan. Perutnya sobek, sisi tangan kanan dan kiri, punggung dan paha, belum lagi wajah yang seperti bekas gesekan. Kalian jahat, seru Bu Rizka menunjuk wajah Bu Mayang. Jahat? Bukankah dia pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Apa kau lupa dia menyeret anakku hingga ke ujung ke lapangan? Apa kau lupa itu? Hah? Bu Mayang meremas wajah Bu Rizka dengan amarah yang membuncah di kepalanya. Hah? Lepaskan! Aku hanya bisa menonton. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa merasakan bagaimana Bu Mayang kehilangan putri semata wayangnya dengan cara tragis dan keji. Plak! Bu Mayang menampar wajah Bu Rizka hingga Bu Rizka terhuyung. Dia menatap nyalang pria dan wanita di hadapannya. Dia akan mati karena menerima dendamku. Mata Bu Mayang melotot. Aku terpaku kala melihat dan mendengar kata-katanya. Aku melihat di mana di tempat Naimah berdiri. Tidak ada. Apakah Naimah merasuki Bu Mayang? Aku berpikir seperti itu karena jelas Bu Mayang berubah. Lagi dan lagi Bu Mayang menginjak perut Pak Eko yang terluka. Kulihat Pak Yanto tidak bergeming sama sekali. Namun kulihat bibirnya seperti tengah membaca sesuatu. Pandanganku terus berputar, melihat sana kemari. Entah aku merasa semua seperti bayangan. Ampuni saya, tolong, lirih Pak Eko. Rupanya Pak Eko tengah menggantung karena cekikan Bu Mayang di lehernya. Tidak ada maaf untuk manusia terkutuk sepertimu. Bek. Pak Eko terlempar beberapa meter. Tubuhnya sudah sangat melemah. Nay, aku mohon hentikan. Lirihku berusaha menghentikan hal tak lazim yang kulihat di depan mataku. Ia tak menyaut, namun malah tersenyum miring padaku. Tidak, pekiknya, lalu melangkah mendekati Pak Eko yang sudah tak berdaya. Saat itu, aku memohon pada kalian agar kalian percaya padaku. Tapi sedikit pun tak ada yang mau mendengar rintihanku. Kala itu, kau membabi buta memukul dan menyeret tubuhku hingga kau bakar aku hidup-hidup. Mari kita rasakan bagaimana rasanya panas api melahap tubuhmu. Desisnya. Langkahnya yang gontai mendekati Pak Yanto. Kulihat Bu Rizka tengah menangis dan terlihat beberapa warga tengah menyaksikan. Tapi seorang pun tak ada yang berani membantu Pak Eko. Untunglah suami kita tidak ikut campur waktu itu. Dan untungnya kami tidak tahu menau, ucap salah seorang ibu berbaju gamis merah marun. Iya Jeng, untung saat itu saya menyuruh suamiku
untuk tidak terhasut tuan dan menyuruh tetap diam. Tapi biarlah, mereka memang pantas mendapatkan balasannya. Biar saja si Naimah membunuh para manusia keji itu, timbalannya lagi. Bisik-bisik tetangga yang tidak ikut andil membuat Bu Rizka semakin terisak. Entah ia menyesali atau memang ia iba melihat sang suami. Brak! Pak Yanto menurunkan sebuah ikatan kayu, lalu dibantu Bu Mayang mensejajarkannya, membuat sebuah gundukan kayu seperti sebuah kasur dipan yang akan dibuat untuk seseorang. Terlihat Pak Yanto menyeret Pak Eko. Ia meringis karena lukanya terlalu parah. Kau harus merasakan bagaimana tubuhmu dimakan api. Jangan! Semua melihat bagaimana Yanto menyeret Pak Eko. Ini kali pertamanya aku melihat sebuah kejadian yang tak pernah aku saksikan sebelumnya. Pak, tunggu! Lirihku menatap gundukan kayu yang sudah menumpuk. Jangan campuri urusanku. Pergilah. Entah mengapa aku tak bisa berbuat apa-apa. Begitupun warga lainnya. Hanya isakan tangis Bu Rizka yang terus terdengar, tapi tidak sama sekali ada yang berniat membantunya. Brek! Nyalakan! Lirih Pak Yanto pada Bu Mayang. Api menyala sedikit-sedikit, merambat dan mulai memakan kayu yang sudah berbalur bahan bakar. Ah! Panas! Tolong! Teriakan memilukan terdengar menyayat. Semua terpaku melihat Pak Yanto membakar tubuh Pak Eko. Abang! Abang! Bu Rizka berteriak histeris. Tubuhnya luruh ke tanah bersama api yang terus melahap tubuh suaminya. Kalian jahat, kalian kejam, umpat Bu Rizka. Ini adalah balasan apa yang ia buat, ujar Bu Mayang dengan datar. Tidak ada yang menyalahkan perbuatan keduanya. Mungkin karena memang Pak Eko pantas mendapatkan balasan seperti ini. Kulihat Naimah dengan wajah yang masih sama, tengah menyeret tubuh Kemot. Para bawahan mertuaku kini berada di ambang kematian. Saya mohon, ampuni saya, Nai. Lirih Kemot melihat temannya berada dalam api yang membara. Ia menangkupkan kedua tangan, berharap belas kasihan dan iba dari sosok yang menyeret tubuhnya. Biadab! Takkan aku biarkan kalian semua hidup dalam penderitaanku. Tatapan Naimah nyalang, matanya yang merah menyala dengan wajah yang hancur, mampu membuat siapa saja yang melihatnya bergidik ngeri. Naimah menatap api dalam gundukan kayu, lalu menyeringai menatap sosok yang telah tak berdaya di dalam sana. Kini giliranmu. Brek! Wah! Suara erangan kesakitan terdengar kembali. Naimah melemparkan Kemot ke dalam api yang berkobar. Tubuh Kemot bergelinjang di dalam sana. Aku terhuyung melihat kejadian yang amat mengerikan. Kulihat Naimah tersenyum penuh arti. Aku hanya menggusar rambutku dengan kasar. Rasanya kepalaku berdenyut kembali. Ini adalah balasan perbuatan manusia tak berhati. Jika kalian melakukan hal yang sama, tidak akan kubiarkan siapapun selamat. Pak Yanto berbicara lantang di hadapan semua warga yang ada. Mereka hanya tertunduk, membuat Pak Yanto tersenyum getir. Astagfirullah! Suara seseorang yang baru datang terdengar riuh. Pak Yanto, ada apa ini? Tanya Pak RT Parto. Bapak bisa melihatnya sendiri, ujar Pak Yanto lalu melenggang pergi, meninggalkan Pak RT yang masih terkejut. Kulihat Pak RT menghampiriku. Ia menatapku dengan lekat. Tuan, ada apa ini? Tanyanya yang berjongkok mensejajarkan badannya denganku. Naimah. Naimah? Ulangnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku berputar tak menentu. Mayang dan Yanto membakar Kemot dan Eko, ujar seorang pria berbadan gempal yang memegangi istri Pak Eko. Pak RT menotkan alis. Membakar? Pak RT melihat api yang menyala, lalu kembali memandangi kami secara bergantian. Iya, mereka membunuh suamiku, lirih Bu Rizka dengan sedu sedan yang masih bergetar di bibirnya.
Apa maksud semuanya ini? Tanya PRT yang masih belum mengerti. Lalu salah satu warga menjelaskan padanya jika Pak Yanto dan Bu Mayang membantu Naimah membalaskan dendamnya. Astagfirullah, apa tidak ada yang kalian lakukan? Seru Pak RT. Kami tidak ingin ikut campur, karena itu pantas mereka dapatkan, ujar seorang ibu yang berdiri di berdampingan dengan Ibu Rizka. Bu Rizka semakin tergugu. Semua warga menyalahkan dan menganggap semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Memang, seandainya mereka dulu tak berbuat seenak hati mereka, semua tidak akan terjadi seperti ini. Bahkan mungkin Naimah masih ada di sini. Aku beranjak, menggunakan sisa tenaga yang masih melas. Kutinggalkan mereka semua. Kuhirup udara dengan kasar, mencoba kembali menetralkan suasana hati yang tidak baik-baik saja. Di lain sisi, Arsita masih menunggui Pramuja yang masih berada dalam keadaan tidak membaik. Semakin hari, tubuhnya semakin memburuk. Dokter sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun nihil. Keadaan Pramuja semakin hari semakin kian melemah. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Kesal Arsita dengan menatap sang ayah yang terbaring di ranjang. Pramuja hanya menggeleng. Ia tak bisa bergerak sebagaimana keinginannya. Apa yang ayah lakukan sebenarnya? Kenapa ayah berada di desa sendirian? Sekarang siapa yang akan membantu aku? Ibu, dia saja belum terlihat ada perubahan sekarang. Arsita menggerutu. Ia tidak tahu jika Pramuja terus seperti itu, entah apa yang akan dilakukan olehnya. Apalagi Aryo tengah meninggalkannya sendiri di rumah sakit. Tunggu. Arsita berbalik kembali menatap sang ayah. Ia menatap manik hitam milik ayahnya. Pramuja hanya menatap sendu Arsita. Apa jangan-jangan Arsita bermonolog sendiri sambil melihat reaksi ayahnya? Pramuja mengangguk, membuat Arsita membekap mulut dengan tangannya. Apa? Ini tidak mungkin. Arsita terkejut melihat Pramuja yang menganggukkan kepala di saat dirinya memberikan instruksi siapa yang melakukan itu pada Pramuja. Kaki Arsita terasa lemas. Ia terjatuh dan merasakan sakit di kepalanya. Arsita merasa tak percaya jika semua ini adalah perbuatan Naimah. Apa dia akan membalas kita semua? Lirihnya dengan netranya yang berkaca-kaca. Arsita terkesiap mendengar suara lenguhan di kamar sebelahnya. Ia bangkit dan segera melihat keadaan Yuningsi. Saat membuka pintu, Arsita terkejut melihat Yuningsi tengah mengerang dengan mata yang melotot. Ibu! Arsita lari menghampiri Ningsi. Air mata mulai luruh di pipinya melihat sang ibu tengah mengerang. Ibu kenapa? Dokter! Arsita bergetar. Ia tak tahu harus bagaimana melihat kondisi Ningsi. Kriat. Pintu terbuka. Dokter dan perawat datang. Mereka langsung menghampiri dan memeriksa kondisi Ningsi. Mohon maaf, bisa ibu tenang? Kami akan cek keadaan pasien, ucap suster yang melihat Arsita histeris melihat Ningsi. Bisa ibu pindah? Dokter akan memeriksa. Timpalnya lagi. Arsitanya manut. Derayan air mata terus luruh. Ia berpikir tentang Aryo yang sama sekali belum datang kembali ke rumah sakit. Arsita melangkahkan kakinya mundur, lalu meraih sesuatu dalam tas kecilnya. Benda pintar. Ia mencari nomor Aryo dengan segera menghubunginya. Namun berkali-kali Arsita menghubungi Aryo, sama sekali tidak ada jawaban. Mas, angkat dong, gumamnya. Hingga puluhan kali, tetap sama. Tidak ada satupun panggilan pun yang tersambung. Arsita geram karena berkali-kali
Tidak sama sekali Aryo berniat mengangkat telepon darinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.